Seandainya ada tawaran menteri untuk Mas Anies, bagaimana Mas Anies? Mau atau tidak? Ada reshuffle mendadak 5 menterinya Prabowo Subianto resmi di reshuffle. Ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding, dan yang lebih gongnya lagi ada Menko Polkam Budi Gunawan. Ya walaupun kesannya ada lagi nih nama-nama yang ditunggu-tunggu sama masyarakat buat segera di reshuffle. Ya tapi gue mau apresiasi lah, mudah-mudahan ini langkah awal Presiden Prabowo beneran mau bersih-bersih kabinetnya. Apalagi yang kita tahu mayoritas nama-nama tadi itu berasal dari kabinet sebelumnya. Dan gue yakin banget emang ini yang dimau sama masyarakat. Presiden Prabowo menghilangkan bayang-bayang dari presiden sebelumnya. Apalagi di tengah tuntutan 17+8 yang dilayangkan sama masyarakat. Seandainya ada tawaran menteri untuk Mas Anies, bagaimana Mas Anies? Mau atau tidak? Saya tidak mau berspekulasi. Kenapa saya mau berspekulasi? Ini kepatutan. Wong yang berhak menawarkan aja belum menyampaikan, masa saya jawab? Coba, kalau saya jawab, ya saya bersedia. Terus yang benar, memang kami menawarin. Terus kalau saya jawab, saya tidak bersedia. Memang kami menawarin. Betul tidak? Kepatutan. Makanya saya ingin jaga kepatutan itu. Kepantasan. Hormati proses. Jadi saya akan jalankan tugas saya. Ketika nanti ada panggilan tugas, saya akan merespon itu sebagai sebuah kehormatan dengan cara yang terhormat. Bisa menerima, bisa tidak. Tapi saya ingin melakukan respon itu ya sesudahnya. Jangan sebelumnya. Breaking news, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani diganti oleh Presiden Prabowo. Yes, kalian nggak salah dengar teman-teman ya. Jadi ya informasi terbaru, terupdate ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani diganti oleh Purbawayudi ya. Yang sebelumnya menjabat sebagai petinggi di LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Mungkin ini adalah kabar baik buat kalian ya, mayoritas yang berstatus wajib pajak. Karena sedari 2016 beliau menjabat, banyak yang merasa berat ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ya untuk bayar pajak ya. Tapi ya perlu kita kritisi. Nama beliau ini sebenarnya adalah jaminan untuk Indonesia itu ambil utang luar negeri ya. Karena beliau itu statusnya dulu pernah jadi petinggi di Bank Dunia ya. Nah nanti penggantinya akan lebih baik atau tidak. Kemudian kebijakan-kebijakannya itu akan pro rakyat atau tidak. Ya kita masih belum tahu. Tapi yang pasti adalah mungkin ini kabar baik buat kalian wajib pajak. Tapi belum tentu juga kebijakannya penggantinya Bu Menteri ini akan lebih baik dan pro rakyat. Jadi gimana menurutmu? Kalian ini pro nggak terhadap kebijakan Bu Menteri dicopot dan diganti? Ayo coba komen. Saya makanya kalau ditanya, mau nggak ikut kabinet? Saya nggak jawab. Karena belum ada. Iya. Oh, iya. Sekarang coba bayangin, saya jawab, saya mau atau saya nggak mau. Lah, yang menang akan bilang, emang nawarin? Malu ya. Oh iya sih. Siapa yang nawarin? Bener lagi. Siapa yang nawarin? GR betul. Mantul, banyak yang bilang Abah nih cerdas ya. Tapi saya bingung, Abah dipanggil Abah tuh gara-gara apa sih? Abah. Gara-gara apa ya? Apa ya? Memang anak-anak saya panggilnya Abah. Abah ya. Saya baru tahu kemarin dipanggil Abah. Jadi, kok dipanggil Abah? Terus anak-anak tuh pada manggilnya Abah. Jadi waktu itu kalau tidak salah Tia, anak saya, dalam satu podcast ditanya, Tia kalau panggil Abah apa? Tia. Abah. Tia si cantik itu. Anaknya cantik, Pak. Masa- Demi Allah saya Makasih. ngeliat anaknya cantik, Pak. Iya. Makasih. Nah, Iya. terus boleh nggak yang lain manggil Abah? Boleh, kata dia. Oh, Terus jadi semua manggil semua Abah. manggil Abah. Iya, Jadi begitulah. iya, Jadi iya. makanya saya bilang kalau itu boleh panggil Abah. Jadi saya kemana-mana, yang lucu nih. Ada kakek-kakek panggil saya, Abah apa kabar? Kebalik gimana? Dia Harusnya lebih saya tua. panggil dia Abah gitu kan. Dia lebih tua. Jadi Oke. rupanya dia di rumahnya ngomongnya Abah, nggak nyebut nama Anies. Iya. Jadi ketika ketemu keluarnya itu. Itu awal mulanya ya dipanggil Abah ya. Tapi oke juga sih panggilan akrab, Iyalah, panggilan oke. sayang gitu. Sekarang kita mau bahas ini Pak. Mengenai pertanyaan-pertanyaan netizen dan beberapa rumor dan isu yang ada di luar. Dengar-dengar ini isunya dari data yang masih belum pasti. Katanya untuk
DKI 1 ya, ada beberapa artis yang kayaknya ikut terjun untuk menjadi bagian dari itu sebagai wakil atau mungkin wakil kayaknya Pak. Bapak udah dengar belum? Belum. Pak. Siapa tuh? Aduh, jangan saya sebut dong Pak. Loh, terus Nanti saya gimana? salah. Karena ini kan baru isu ya. Seperti tadi dibilang Bapak sama Ahok kan baru isu. Karena Ya. mungkin orang berasumsi ketika Bapak sama Ahok itu akan wow banget gitu. Karena Bapak dengan kinerja Bapak, Ahok dengan kinerjanya kan mungkin kalau dijadikan satu pasang gitu kan cakep gitu ya. Tadinya kan berseberangan Seru ya? gitu. Tapi kira-kira, saya mau ke situ dulu dong. Pak, kira-kira tidak ada baperan nggak nih Pak? Maaf ya, saya menggunakan kata itu ketika Bapak sama Ahok kalau kemudian ke depannya bisa terjadi. Bukan soal terjadinya apa enggak. Kalau itunya kan saya belum putusin ya. Belum Tapi putusin. soal antar kita dan lain-lain, enggak lah. Wong kemarin aja selesai Pilpres sudah selesai. Sudah Hormati selesai. Oke. Jadi tidak ada yang namanya baper dan lain udah lewat lah. Iya. Kita ini udah dewasa. Dan penting banget kalau misalnya kita bawa nih sebenarnya visi misi negara ini kemana. Karena kita tahu lah Pak, sistemnya, jalurnya, udah rahasia umum orang banyak. Dan gini, kita semua itu pengen mudah dapat pekerjaan. Iya. Kemudian biaya hidupnya murah. Masuk akal lah. Pendidikan bisa sampai tuntas. Yes. Kesehatan terjamin. Yes. Rumah milik sendiri dan tenang. Iya. Kan itu yang dibutuhin semua. Sesederhana itu tuh. Sederhana itu. Nah, untuk itu bisa terjadi, maka pengambilan keputusan harus benar. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ada berita yang sangat menggemparkan sekali ya. Akhirnya Budi Ari akan diganti. Wah, ini juga salah satu tuntutan pada saat lalu karena Budi Ari itu juga di dalam persidangan yaitu dikait-kaitkan dengan pengamanan situs judi online lah. Pada saat lalu konon katanya menerima aliran dana 50% terkait pengamanan situs judi online dan lain sebagainya. Dan pada saat lalu juga bermain api setidaknya dengan PDIP. Pada saat itu menuduh PDIP yang dibalik layar dan lain sebagainya lah terkait judi online. Nah itu pun bahkan juga banyak kader-kader PDIP yang tidak terima dan melaporkan Budi Ari. Dan sampai saat ini pun juga tuntutan kepada Budi Ari untuk direshuffle. Dan saat ini, wah, konon katanya ada 5 menteri yang akan tereshuffle. Nah salah satunya, kalau kita lihat dari pemberitaan ya, ada Sri Mulyani, Menteri Karding, terus Budi Ari, Budi Gunawan, sama satu lagi entah saya lupa ya, ada 5 lah setidaknya. Oh, sama Menteri Olahraga Dito, itu juga akan tereshuffle. Ada 5 menteri, salah satunya Menteri Keuangan, Budi Ari hingga BG. Wah, konon katanya akan direshuffle. Nah kalau kita lihat dari kumparan ya, Prabowo reshuffle kabinet BG hingga Budi Ari. Pada saat itu kan kita juga dikejutkan dengan apa? Sri Mulyani dikabarkan mundur dari kabinet. Tetapi juga tidak mundur, sudah 2 kali loh Ibu Sri Mulyani itu akan mengundurkan diri dari kabinet, tetapi tidak di ACC. Itu bocoran dari Tempo, juga tidak ujung di ACC. Dan akhirnya saat ini kemungkinan Pak Prabowo sudah menemukan pengganti dari Ibu Sri Mulyani dan akhirnya akan direshuffle. Nah terkait BG Budi Gunawan ini, apakah juga termasuk yang dibocorkan oleh Tempo ini? Kalau kita lihat dari Tempo di sini ya,
ada pemberitaan yang berjudul cerita kemarahan Prabowo ke anak buahnya karena tutupi ledakan demonstrasi. Nah, apakah juga termasuk ini? Karena apa kemarahan Pak Prabowo? Ya jelas lah ditutup-tutupi semuanya. Bayangkan, ditutup-tutupi kejadian pada saat demo yang lalu, padahal juga wah sangat wow sekali lah. Apakah terkait kemarahan Pak Prabowo ini akhirnya BG diganti? Ya kita juga tidak tahu. Ya tetapi menurut saya Budi Ari itu memang banyak yang menuntut tidaknya Budi Ari itu diganti. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada saat sidang kasus judi online yang lalu, Budi Ari itu disebut-sebut menerima aliran dana 50%. Ya supaya apa? Supaya Budi Ari itu konsen kepada kasus terkait judi online dan lain sebagainya. Ya menurut saya itulah. Prabowo Subianto diduga cukup terlambat mengetahui gelombang demonstrasi pada akhir Agustus lalu berujung rusuh hingga menewaskan seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan. Dua pejabat di istana mengatakan sempat ada upaya mengisolasi Prabowo dari peristiwa yang sebenarnya terjadi. Sebelum Afan tewas, Prabowo mendapat laporan dari Badan Intelijen Negara bahwa unjuk rasa yang sudah dimulai sejak 25 Agustus berlangsung aman. Karena itu, Presiden kabarnya sempat memarahi Kepala BIN Muhammad Herindra karena situasi di lapangan tidak sesuai dengan laporan. Teguran ini disampaikan Prabowo ketika bertemu Herindra di Istana Negara pada Ahad 31 Agustus. Prabowo juga menyinggung kenaikan pangkat Herindra. Namun Herindra membantah informasi tersebut. Salah, kata dia lewat pesan singkat pada 5 September. Selain laporan intelijen yang tidak sesuai fakta, dua pejabat pemerintahan mengatakan isolasi informasi dilakukan oleh seorang kepercayaan presiden. Mereka kompak menahan informasi tersebut. Prabowo bahkan baru mengetahui Afan tewas dan masa mengamuk pada Jumat pagi 29 Agustus. Waduh, sangat lama sekali ya. Atau keesokan harinya dari saat peristiwa terjadi. Kejadian tersebut membuat Prabowo kalang kabut sebab gelombang demonstrasi keburu menular hingga ke berbagai kota di daerah. Upaya orang-orang istana mengisolasi presiden itu diulas lengkap. Ya seperti itulah. Jadi memang sangat wow sekali ya. Ternyata wah ada yang menutup-nutupi ya kejadian pada saat demo berlangsung pada saat lalu. Nah, ketika Budi Ari wah benar-benar diresafel apa? Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, info terbaru bagaimana Sri Mulyani, ya, Menteri Keuangan kita, ini kabarnya sudah mengundurkan diri ya kepada Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan. Kemudian Budi Ari ya sebagai Menteri Koperasi juga sudah diganti ya. Dan beberapa menteri yang lainnya. Nah, ini sangat-sangat mencengangkan, sangat-sangat membuat kita terheran-heran ya. Kenapa? Pertama, Sri Mulyani. Nah, Sri Mulyani ini adalah seorang menteri yang sangat senior. Beliau ini sebenarnya pintar, teman-teman. Ya, karena pajak selalu naik ya, makanya ia selalu diserang, bahkan rumahnya dijarah. Nah, kalau kita melihat, menteri itu adalah di bawah atau pembantunya presiden. Notabene bahwa yang menaikkan pajak sebenarnya bukan Sri Mulyaninya, tetapi presidennya, teman-teman. Karena menteri itu adalah menjalankan tugas dari presiden, perintah dari presiden. Nah, yang menjadi sasaran empuk yaitu adalah menterinya, termasuk Sri Mulyani, teman-teman. Kalau Prabowo malah dipuji-puji ya. Nah, Sri Mulyani ya, diserang habis-habisan, ya kan? Bahkan rumahnya dijarah ya. Akhirnya beliau mundur dan diganti yang baru. Kemudian bagaimana Budi Ari? Nah, Budi Ari ini adalah orang yang dekat dengan Jokowi, ya, pro Jokowi ya, dan hari ini diganti oleh Prabowo Subianto ya. Ini sepertinya Prabowo ya akan bersih-bersih orangnya Jokowi ya. Kalau kita melihat Budi Ari ini orang yang memang bisa dikatakan tangan kanannya Jokowi ya. Kalau kita bisa melihat. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Kita diskusi di kolom komentar.